making disciples, transforming lives. Saya memberikan judul khotbah saya hari ini adalah Promised Land. Katakan Promised Land. Mari kita buka langsung aja firman Tuhan di Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Keluaran 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita tahu di sini Musa diperintahkan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah kesengsaraan atau tanah perbudakan. Dari Mesir menuju ke tanah yang dikatakan penuh atau limpah dengan susu dan madunya. Ini adalah tanah yang baik, tanah yang penuh kelimpahan. Semua yang baik tumbuh di situ. Bahkan di situ ada kebun anggur, ada grapes. Namun demikian, selain ada grapes di situ, tapi di situ juga ada giants. Di mana ada promise, di mana ada janji, pasti juga ada problem di situ. Di mana ada tempat di mana ada susu dan madunya, di situ juga orang-orang ketika dia memerah susu, bisa jadi dia ditendang sama sapinya. Ketika orang mau ambil madunya, bisa jadi dia juga disengat oleh madunya. Oleh lebahnya, madunya. Ketika di situ ada lahan kebun anggur, ada grapes. Kita tahu juga di tanah perjanjian ada yang namanya raksasa atau giants. Nah, kebenaran yang sama berlaku bagi kita. Khususnya kita secara kolektif dalam gereja lokal. Anda juga bisa terapkan ini dalam kehidupan Anda secara personal. Ada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi masing-masing gereja lokal. Khususnya gereja lokal kita. Tuhan ingin memimpin kita memasuki tanah perjanjian kita, mendudukinya. Tapi coba kita baca ya, Bilangan pasal yang ke-13. Apa yang Tuhan lakukan? Bilangan 13 ayat 17 sampai 24. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka? Atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Maksudnya subur atau enggak subur gitu ya. Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Mari kita baca kalimat berikutnya, 1, 2, 3. Tabahkanlah, 1, 2, 3. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit, masih 5 orang ini. Ya, 1, 2, 3. Ayo semuanya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Sampai sini. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai. Keturunan apa saudara? Enak, ini keturunan raksasa atau the giants. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Nah, perhatikan ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggur. Kalau Anda cek di internet, ilustrasinya setandan buah anggur itu anggurnya gede-gede segini, sehingga orang itu harus memikulnya. Satu orang dengan orang di belakangnya ada semacam kayu, mereka memikulnya dan itu anggurnya besar-besar saudara. Diangkut atau dipikul oleh 2 orang.
buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya atau memikulnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di situ. Nah saudara, ayat yang kita baca ini di Lembah Eskol itulah orang-orang Israel itu menentukan. Saudara, mereka itu melihat di situ bagaimana keadaan kotanya. Ternyata mereka melihat di situ ada keturunan enak, katakan giants. Lalu mereka ini disuruh Musa untuk mengambil buah. Ternyata mereka itu di lembah itu mereka mengambil setandan buah anggur yang sangat besar, mereka menggandarnya atau memikulnya. Lalu ke-12 pengintai itu kembali. Disitulah mereka mempresentasikan keadaan negeri yang mereka amat-amati. Perhatikan di situ mereka membawa dua hal. Yang pertama mereka membawa berita, yang kedua mereka membawa bukti. Katakan berita dan bukti. Yang menjadi bukti itu apa? Setandan buah anggur. Itulah bukti. Lalu yang mereka beritakan apa? Ternyata yang mereka beritakan itu tidak selaras dengan bukti yang mereka bawa. Saudara, setandan buah anggur itu merupakan undangan dari Tuhan sebetulnya. Tuhan itu membawa bukti. Tuhan perintahkan Musa supaya Musa perintahkan para pengintai untuk bawa bukti atau bawa buah. Buah itu adalah undangan kepada seluruh rakyat Israel untuk mereka itu bisa memiliki negeri di mana buah itu berasal. Jadi buah anggur itu adalah bukti yang dipresentasikan supaya orang-orang Israel itu dipikat oleh Tuhan untuk mereka itu bisa memiliki negeri di tempat di mana anggur itu berasal sehingga mereka itu kapanpun bisa memetik atau menikmatinya. Katakan amin. Sekaligus itu merupakan bukti bahwa janji Allah itu benar. Bahwa negeri itu memang limpah. Katakan limpah. Negeri itu baik. Makanya disodorin bukti berupa buah anggur. Dan buah anggurnya itu gak kecil-kecil saudara. Itu besar sekali. Membuktikan bahwa ini tanah subur dan tanah ini limpah. Katakan amin. Namun yang terjadi, ternyata bangsa Israel bukan hanya memberikan, 12 pengintai bukan hanya memberikan bukti, tapi dia memberikan sebuah berita. Nah disinilah mereka terpecah menjadi dua grup. Yang 10 orang berkata demikian, kita gak mungkin bisa mendudukinya. Karena di situ yang mereka beritakan itu bukan the grapes, tapi the giants. Di situ itu ada banyak orang raksasa. Kota ini berkubu. Kita nggak mungkin bisa menembusnya. Singkat cerita, kita nggak perlu baca ayatnya. Orang-orang Israel menjadi tawar hatinya. Dan mereka menolak untuk menduduki negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Saya ulangi, mereka menolak untuk pergi dan menduduki negeri yang Tuhan sebetulnya sudah berikan kepada mereka. Di titik ini, mereka mengabaikan yang namanya buah. Tapi mereka lebih mendengar berita yang busuk. 2 orang saja, Yosua dan Kaleb, mereka berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Karena Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Saudara, buah itu juga bicara tentang sebuah terobosan atau kemenangan. Bagi kita secara gereja lokal. Bagi kita secara personal, buah itu juga mungkin merupakan sebuah terobosan rohani atau sebuah kemenangan rohani. Entahkah itu kita sebagai gereja lokal maupun tidak, Tuhan itu
ingin berbuat sesuatu. Tuhan ingin kita ini menjadi percaya bahwa penyertaannya sempurna. Nah, sekarang apa konteksnya bagi kita? Saudara, kita secara kolektif, kita ini bukan hanya sekedar eksis. Tuhan itu memanggil kita untuk apa? Menduduki tanah perjanjian kita. Gereja gak boleh hanya sekedar eksis, gereja itu diutus untuk memenangkan jiwa. Gereja diutus untuk memenangkan sebuah generasi. Dan kalau kita ada di sebuah kota, maka kita ini diutus untuk memenangkan kota ini bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Makanya Tuhan itu memerintahkan kita untuk menduduki negeri. Kita tidak sedang berpolitik, ini bukan politik, ini bukan kerajaan duniawi, tapi ini adalah kerajaan Allah. Ada sebuah misi yang Tuhan letakkan bagi kita gereja lokal. Di bulan Oktober nanti, seluruh GMS, tidak ada satupun cell group yang tidak bergerak. Seluruh GMS akan diutus, by the way besok dalam minggu ini kita akan ada CG Conference. Saya kasih bocorannya ya. Salah satunya adalah kita ingin merintis CG-CG di tempat-tempat di daerah-daerah yang belum pernah ada CG di situ. Di mana ada sebuah kota, di mana di situ belum ada cell group, kita akan mengutus jemaat untuk menduduki kota itu dengan membuka CG. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan. Kita rindu memenangkan jiwa. Tuhan Yesus sudah mau datang. Gereja kita tidak boleh malas. Nah, yang jadi pertanyaan. Saya pelajari dari kisah bangsa Israel. Kenapa orang Israel menolak untuk pergi bertempur? Pergi untuk memenangkan sebuah negeri. Menduduki sebuah negeri. Saudara, apa yang membuat mereka itu tidak mau pergi bertempur, berperang untuk menduduki tanah perjanjian? Saya temukan paling tidak ada dua hal. Yang pertama, karena mereka tidak tahu apa yang mereka miliki. Katakan tidak tahu apa yang mereka miliki. Kenapa gereja tidak memenangkan jiwa? Kenapa gereja tidak memenangkan kota? Kenapa gereja tidak bergerak dan menduduki kota-kota musuh? Kenapa gereja tidak memenangkan generasi? Sederhana, karena gereja tidak tahu apa yang mereka miliki di dalam Tuhan. Saya coba list apa yang gereja miliki atau apa yang orang Kristen miliki. Untuk kita itu bisa memenangkan generasi ini. Ada 7 poin dengan cepat. Yang pertama, ini yang kita miliki. Kita memiliki pelayanan pendamaian. Mari kita buka ayatnya perlahan-lahan ya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan siapa? Dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Katakan pelayanan pendamaian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh atau melalui Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, perhatikan. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah ambassador of Christ. Ambassador itu duta besar. Seakan-akan, perhatikan, Allah menasihati kamu. Atau Allah berbicara kepada kamu melalui atau dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, gereja itu dikasih sebuah kepercayaan yang namanya pelayanan pendamaian. Yesus itu sudah mendamaikan antara orang berdosa dengan Allah. Dialah Sang Juru Selamat itu.
Katakan amin. Yesus sudah lakukan tugasnya. Nah sekarang kepercayaan itu diberikan kepada kita. Yaitu pelayanan pendamaian. Kita inilah duta besarnya. Sehingga, perhatikan ya, dunia ini berdamai dengan Tuhan atau tidak. Seolah-olah itu semuanya tergantung di tangan gereja atau di tangan kita. Makanya ada ayat dalam kitab Yohanes. Saya bacakan ya, Anda nggak perlu buka. Ya, saya bacakan. Dikatakan begini. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23. Yesus ngomong begini kepada murid-muridnya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. What? Siapa kita? Kita mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Gereja, gak main-main loh otoritas yang Tuhan berikan kepada gereja. Yang mati buat orang berdosa bukan gereja, tapi Yesus. Dialah sang juru selamat itu. Dia sudah melakukan tugas pendamaian itu. Katakan amin. Tapi seberapa banyak orang berdosa diselamatkan atau tidak, itu sepertinya Tuhan itu serahkan kepada utusan-utusannya atau duta-duta besarnya. Sehingga, coba lihat ya, kalau Anda mau pergi ke Amerika, Anda harus apply visa di mana? Di kedutaan besar Amerika yang ada di Indonesia. Betul ya? Nanti di review, kalau duta besarnya ngomong, ditolak, Anda nggak bisa masuk. Itu seperti Amerika menolakmu. Katakan amin. Kalau duta besarnya itu ya subjektif, misalnya subjektif. Dia lihat wajahmu ini kayaknya kok mirip-mirip penjahat gitu ya. Dia ngomong ditolak loh saudara. Itu seperti Amerika menolak Anda. Loh padahal itu personal loh. Itulah otoritas duta besar. Apapun yang di ACC atau di tanda tangan itu di backup sama negara Amerika. Begitu pula dengan kita. Kalau kita menyatakan dosa orang tetap ada, itu seperti sorga kasih stempel dosamu tetap ada. Loh siapa kita? Kita ini kan bukan Tuhan kan? Maksudnya begini loh. Memang kita nggak bisa mengampuni dosa orang, hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Tapi Tuhan itu memberikan kita pelayanan pendamaian. Dengan kata lain, kita ini dipakai Tuhan untuk menjalankan pelayanan pendamaian. Sehingga ketika Anda beritakan Injil, seolah-olah dikatakan begini, kami menasihatkan kamu. Seolah-olah Tuhan itu menasihatkan kamu melalui perantaran kami. Itu maksudnya begini loh, seolah-olah kata-katamu itu adalah kata-kata Tuhan sendiri. Jadi orang yang mendengar pemberitaan kita itu seperti Tuhan sendiri yang ngomong. Karena kita duta besar. Coba lihat ya, duta besar kalau dia berbicara sesuatu itu mewakili. Itu seperti Presiden Amerika berbicara kepada Anda. Itu otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan pelayanan pendamaian. Sebanyak mungkin kalau kita memperdamaikan, membawa orang kepada Injil, kepada Kristus. Dan kalau orang itu berkata, kalau kita tuntun orang terima Yesus, dan kita berkata, dosamu diampuni, itu yang terjadi. Ketika kita tuntun, ketika kita lihat orang itu gak mau bertobat, dia menolak Injil dan kita katakan, dosamu tetap ada, sorga membackup pelayananmu. Makanya Anda harus mengerti, Anda dipercayakan sebuah office pelayanan pendamaian. Ada amin? Nah dari sini make sense. Kalau Anda memimpin sebuah CG Fund atau sebuah CG, kehendak Tuhan itu sudah jelas. Tuhan mati buat semua orang dan Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Tuhan tidak mau ada satu pun binasa. Katakan amin. Tapi untuk memenangkan jiwa, Anda harus bermimpi.
Anda harus punya ekspektasi. Anda harus bawa kepada Tuhan berapa jiwa yang Anda mau menangkan. Anda harus punya visi, Anda harus punya kerinduan. Mungkin beberapa CG, aku mau menangkan 5 orang di bulan Oktober. Gak apa-apa, bawa itu di tangan Tuhan, berdoa dan mulai jangkau orang. Karena itu semua tergantung diri kita. Dan kalau iman kita berkata 5 orang akan diselamatkan. Saudara, begitu kita menjangkau mereka, 5 orang ini akan terima Injil dan mereka menerima pengampunan dosa. Mereka akan berbeda nasibnya kalau kita nggak bermimpi. Kita bergerak atau nggak bergerak, itu akan mempengaruhi nasib seseorang. Karena pelayanan pendamaian itu diserahkan di tangan kita. Ada amin? Yang kedua, dengan cepat. Yang kedua, berita Injil. Katakan berita Injil. Roma 1 ayat 15 sampai 16. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepadamu yang ada di dalam Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, yang percaya. Pertama-tama Injil itu diberitakan kepada orang Yahudi, kemudian juga kepada orang Yunani. Anda harus tahu, yang dihadapi Paulus itu kebudayaan Yunani. Orang-orang Yunani itu pinter-pinter. Muncul banyak filsuf-filsuf itu dari Yunani. Mereka itu gak gampang percaya. Tapi Paulus itu berkata demikian. Aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Kenapa? Karena Injil itu bukan sekedar berita, tapi Injil itu kuasa atau kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berarti di dalam berita Injil yang kita beritakan, itu mengandung kuasa, katakan amin. Orang dari dia itu alamatnya neraka, begitu dia terima Injil, dia menerima kehidupan yang kekal. Atau menerima keselamatan. Bukankah itu powerful? Katakan amin. Orang yang hidupnya hancur, orang yang hidupnya gak benar, tiba-tiba hidupnya berubah. Makanya mujizat terbesar itu bukanlah kesembuhan. Mujizat terbesar itu bukan di dalam pelayanan kita loh. Kita itu pernah loh menghentikan hujan. Di momen KKR, kita perintahkan hujan untuk berhenti dan itu berhenti. Dan saya percaya itu. Tapi mujizat terbesar itu bukan kita bisa menghadik badai, menghentikan hujan. Mujizat terbesar adalah perubahan hidup, katakan amin. Orang yang belum selamat jadi selamat, orang yang hidupnya gak benar tiba-tiba berubah, orang yang dulunya kecanduan alkohol, suka minum minuman keras, tiba-tiba setelah jadi Kristen dia gak mau sentuh alkohol. Itu perubahan. Makanya Bapak Ibu, Injil itu kuasa. Katakan amin. Kenapa kok Injil itu punya kuasa? Karena Injil adalah kabar baik. Berarti Injil itu mengandung jawaban. Kabar baik itu mengandung solusi. Kabar baik itu bisa memberikan pembebasan, katakan amin. Kabar baik itu memberikan jalan keluar. Kabar baik itu melepaskan atau membebaskan. Siapa sih di muka bumi ini yang gak berdosa? Coba saya mau tanya. Di sini pasti gak ada orang yang berani angkat tangan. Karena tidak ada satupun di muka bumi yang tidak berdosa. Kecuali Yesus. Dia turun ke muka bumi itu tanpa cacat dan tanpa celah. Gak ada manusia yang gak berdosa. Bayangkan ketika Injil diberitakan. Injil itu kabar baik. Ada solusi dari dosa. Ternyata Tuhan menyediakan pengampunan dosa. Tuhan menjanjikan kalau engkau percaya kepada Kristus, engkau bebas dari hukuman yang seharusnya Anda jalani. Bukankah itu kabar baik? Katakan amin.
Dan apa isi dari kabar baik itu? Sederhana, isi dari kabar baik itu adalah sebuah pemberitaan bahwa semua manusia itu berbuat dosa. Semua manusia itu berdosa. Dan semua usaha manusia itu sia-sia untuk menebus dosanya. Tetapi ada solusi yang Tuhan tawarkan. Yaitu Tuhan sendiri harus turun ke muka bumi dan mati bagi dosa-dosa kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, bertobat, ia akan memperoleh pengampunan dosa. Bukan karena usaha, tapi karena iman kepadanya. Bukankah itu kabar baik? Itulah isi Injil. Halo, amin. Injil ini, berita Injil ini mau dibagikan kepada orang awam yang baru 1 jam yang lalu terima Yesus, kepada orang yang gak pandai bicara, kepada orang yang gak pernah sekolah Alkitab, dengan dibagikan kepada seorang pendeta yang fasih lidah, yang lulusan doktor atau master teologi. Sama berkuasanya, katakan amin. Karena kuasa dari Injil itu tidak terletak kepada fasih lidah, tapi terletak kepada berita kabar baik dari Injil itu. Ada amin. Mulai hari ini gak boleh ada orang berkata, aku gak bisa ngomong, aku gak bisa kesaksian, aku gak pandai bicara, aku bukan pendeta, aku bukan teolog. No. Semua orang bisa beritakan Injil. Ada amin. Benih, coba kita baca ya, saudara. 1 Petrus 1 ayat 23. Are you still with me? Amen. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita semua itu lahir baru bukan karena fasih lidah, tapi karena benih yang ditabur. Dan benih ini bukan benih yang fana. Benih ini benih yang kekal dan berkuasa. Itulah Injil atau firman Allah. Katakan amin. As long yang Anda beritakan itu adalah Injil, Anda mau fasih lidah atau nggak fasih lidah, nggak ada bedanya. Karena kuasa dari berita Injil itu terletak pada firman Allah. Kepada beritanya dan bukan kepada fasih lidahnya. Bukan kepada pangkat kita, bukan kepada gelar kita, bukan karena kita ini master teologi, PDT, PDM, PS. Ya, no. Tapi terletak kepada kebenaran karena Injil. Itulah yang Paulus katakan, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil itu sanggup menyelamatkan yang percaya. Sebab Injil adalah kuasa. Jadi waktu Anda beritakan Injil, Anda sedang menginjeksikan kuasa ke dalam hati dan kehidupan orang. Makanya jangan malu memberitakan Injil. Terjemahan bahasa Inggrisnya, aku punya keyakinan yang kokoh. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya, I'm not ashamed of the gospel. Aku gak malu memberitakan Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang kita miliki? Selain pelayanan pendamaian, selain berita Injil, kita punya Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kita tahu apa yang terjadi, saudara. Pada zaman itu, ketika diberitakan itu, rasul-rasul menanti-nanti. Dan pada waktu genap waktunya, ini yang terjadi. Tiba-tiba turun dari langit. Roh Kudus itu diberitakan dengan sebuah tanda yang kelihatan, tanda yang bisa dilihat oleh mata. Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Dan turun, Alkitab berkata, masing-masing ke kepala mereka. Apa aplikasinya? Kalau engkau percaya kepada Yesus, bahkan engkau terbuka kepada pencurahan Roh Kudus, masing-masing kepala akan ada nyala api. Dengan kata lain, tidak ada satupun yang dilewatkan.
masing-masing orang punya satu lidah api. Ada amin? Apa aplikasinya? Saudara, aplikasinya apa sih pencurahan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus? Aplikasinya adalah kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga orang kalau dikuasai Roh Kudus itu sama seperti orang itu, ilustrasinya seperti orang itu dikuasai alkohol. Orang yang dibawa pengaruh Roh Kudus, dia akan melakukan hal-hal yang dia tidak biasa lakukan. Dia akan melakukan hal-hal dengan cara-cara yang tidak biasa dia lakukan. Coba lihat kalau orang lagi mabuk, ngomongannya ngelantur, jalannya sempoyongan. Kita mulai melakukan hal-hal yang kita nggak biasa lakukan. Begitu pula kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita dikuasai Roh Kudus, kita yang dulunya itu malu, tidak berani, terlalu sungkan untuk beritakan Injil, tiba-tiba kita bisa punya keberanian. Katakan amin. Orang yang dibawa pengaruh Roh Kudus, dia akan melakukan hal-hal yang sebelumnya dia tidak bisa lakukan. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Ada amin. Saya kemarin di healing training, saudara, pulang saya terima banyak kesaksian. Ya, ternyata jemaat-jemaat itu praktek. Ada yang praktek itu nggak tahu di GMS mana, Cirebon kalau nggak salah. Ya, ada yang praktek langsung. Dia video call saudaranya atau temennya, saya yang kurang tahu. Dia video call, coba cek tanganmu, tangannya pendek sebelah. Langsung itu enci-enci atau taci-taci atau oma-oma itu. Perintahkan tangannya tumbuh dan tangannya tumbuh. Dulu dia nggak bisa lakukan itu. Tapi setelah dia mengerti kebenaran, ada Roh Kudus dalam dirinya, dia mulai melakukan hal-hal yang dulunya dia nggak bisa lakukan. Ada amin? Kita punya Roh Kudus, katakan kita punya Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, kalau Anda sudah terima Yesus, ada Roh Kudus dalam dirimu. Tapi jangan puas sampai di situ. Berikan dirimu untuk mengalami kepenuhan baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Itu beda di dimensi. Kalau Anda terima Yesus itu seperti gelas itu punya air, ada airnya, penuh airnya ini. Dalam dirimu ada air, itu lahir baru. Karena Roh Kudus bukan size. Tapi kalau Anda dibaptis Roh Kudus, itu seperti air ini kecemplung di kolam atau kecemplung di laut. Beda dimensi. Yang satu Anda tenggelam di dalam kepenuhan air. Itu penting Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini, di belakang sana itu sebetulnya setiap pulang dari kebaktian itu ada healing room. Ada prayer corner. Anda bisa minta dirimu untuk dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Pastor Fuji, aku merasa tidak terlalu layak. Karena Roh Kudus itu suci, sementara aku ini merasa kok nggak layak. Saudara, kalau Anda bisa membuat dirimu layak tanpa Roh Kudus, maka Anda nggak butuh Roh Kudus. Datanglah apa adanya. Justru kita ini, karena kita itu lemah dan kita itu nggak layak sebetulnya, kita menerima anugerah untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Kelemahanmu itu menarik bagi Roh Kudus, supaya di dalam kelemahan kuasanya sempurna. Ada amin? Jangan tunda-tunda lagi, jangan merasa aku nggak bisa, aku nggak layak. No. Saudara, tahukah saudara, Roh Kudus itu dicurahkan alamatnya di mana? Di baitnya. Dan bait Roh Kudus itu adalah tubuh kita. Jadi kalau Anda mau tahu, alamat Roh Kudus itu bukan di GMS Central Park. Alamat Roh Kudus di muka bumi itu bukanlah di gedung, bukan di alat-alat. Alamat Roh Kudus itu ada di hati atau di kehidupan orang-orang Kristen, di tubuh kita. Itulah alamatnya Roh Kudus. Ada amin. Kita punya Roh Kudus. Yang keempat, kita punya kuasa. Katakan kuasa. Nah, perhatikan ya. Saudara, Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Efesus 1 ayat 18 sampai 19.
Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Yang pertama, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang kedua, perhatikan poin yang kedua. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. 1, 2, 3. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Perhatikan. Doanya Paulus, perhatikan ya, ini penting. Paulus itu tidak berdoa supaya orang-orang di Efesus, jemaat di Efesus, mendapatkan lebih banyak kuasa. No. Paulus bahkan tidak berdoa supaya jemaat Efesus mendapatkan lebih banyak urapan. No. Yang didoakan Paulus adalah, Paulus berdoa supaya jemaat Efesus terbuka matanya. Paulus berdoa supaya mata hatimu terang, supaya engkau mengerti pengharapan apa yang kau dapatkan dalam Kristus. Yang pertama, apa? Betapa mulianya bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Yang kedua, supaya mata mereka terbuka, betapa hebat kuasanya yang ada bagi orang-orang percaya. Dan kuasa ini sebesar apa? Sebesar Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanan Bapa. Di sebelah kanan Bapa itu posisi authority atau posisi otoritas. Katakan amin. Jadi Paulus itu tidak berdoa supaya jemaat Efesus mendapatkan lebih banyak kuasa. Kenapa? Karena mereka sebetulnya di dalam diri mereka, mereka sudah punya segala kuasa yang mereka butuhkan. Makanya yang didoakan Paulus adalah supaya mereka itu sadar. Supaya mata mereka terbuka. Mereka gak perlu lagi lebih banyak kuasa. Sebab di dalam diri mereka sudah ada kuasa. Katakan amin. Nah, masalahnya kalau memang di dalam diri kita ada kuasa, kenapa kok banyak orang Kristen hidup dalam kekalahan? Bahkan sadly, kenapa banyak orang Kristen takut sama roh jahat? Kalau mau doakan orang Kristen itu kadang lucu-lucu. Jangan, aku gak mau, aku takut doakan nanti kalau rohnya pindah ke aku gimana? Ada yang ngomong begitu loh saudara. Nanti kalau transfer spirit gimana? Bapak Ibu, Yesus ketika dia sentuh orang kusta, harusnya dia ketularan kusta. Tapi apa yang terjadi? Bukan orang kusta. Orang zaman itu gak boleh sentuh orang kusta, karena kalau dia sentuh orang kusta, dia jadi najis. Tapi ketika Yesus ditanya sama orang yang kusta, Tuhan, maukah engkau mentahirkan aku? Yesus berkata, aku mau. Lalu Yesus jamah tangan orang itu. Bukan Yesus jadi najis, tapi orangnya yang jadi, orang kustanya jadi tahir. Katakan amin. So, dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh yang lebih besar daripada dirimu. Kalau ada orang kerasukan setan, layani, usir mereka. Jangan takut setannya masuk dalam dirimu. Kenapa? Dalam dirimu ada roh yang lebih besar. Katakan amin. Aduh, Kofuji, saya ini. Nah, disinilah saudara. Perhatikan ya. Perhatikan. Semua dalam perkara kerajaan Allah, currency-nya itu iman. Kenapa banyak orang Kristen itu sudah punya kuasa, tapi kenapa dia nggak bisa menyalurkan kuasa Allah? Sederhana. Problemnya di iman. Katakan iman. Makanya Anda perlu beriman. Makanya dikatakan begini. Perhatikan ya, Markus 16 berkata demikian. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Orang yang bertobat dosanya akan diampuni, yang tidak mau mereka akan dihukum. Lalu dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Kata tanda di sini, yaitu mereka usir setan, mereka berbahasa dalam bahasa yang baru,
mereka pegang ular tapi mereka minum racun maut dan mereka nggak mati. Lalu yang ketiga mereka letakkan tangan atas orang sakit dan mereka sembuh. Itulah tanda-tanda. Nah, kata tanda dalam bahasa Inggris itu signs. Dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada sebuah pemberitahuan resmi. Ini gambaran pemberitahuan resmi keputusan pengadilan. Yang kedua, itu merupakan sebuah tanda tangan atau cap yang menunjukkan bahwa dokumen ini asli. Anda pernah legalisir dokumen di pengadilan? Nah, stempelnya dan tanda tangan dari pengadilan itu atau dari hakim, itulah signs atau tanda. Yang ketiga, kata tanda itu merujuk kepada sebuah petunjuk arah. Kalau Anda pergi ke Bandung atau kemana, ada tanda, ada sign menunjukkan Anda mau kemana. Nah, berarti tanda-tanda mujizat itu berfungsi sebagai apa? Sebagai tanda tangannya Tuhan bahwa apa yang saudara beritakan itu valid atau benar. Saya ulangi. Ya, ketika Anda beritakan Injil, dikatakan tanda ini akan menyertai. Kata menyertai itu mengikuti dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa aslinya itu seperti seorang murid yang setia berkomitmen mengikuti gurunya. Itu kalau saya mau lebih jauh, itu seperti seorang istri yang harus setia mengikuti pasangan hidupnya. Dengan kata lain, ketika kita beritakan Injil, kita harus punya iman atau punya ekspektasi tanda-tanda itu menyertai. Katakan amin. Makanya tanda-tanda itu menyertai orang yang percaya, dalam bahasa aslinya itu orang yang terus-menerus percaya bahwa tanda-tanda itu bisa terjadi. Jadi hanya karena Anda orang Kristen, lahir baru, tidak otomatis tanda itu menyertai. Anda harus percaya. Katakan amin. Anda harus mengharapkan ketika Anda doakan orang, mengharapkan bahwa tanda kesembuhan akan terjadi. Usir setan. Anda harus mengharapkan setan akan keluar. Itu namanya iman. Nah, orang yang pasif, apalagi orang yang skeptis. Sampai akhir hayat Anda nggak akan pernah melihat tanda-tanda itu bekerja. Karena itu nggak otomatis. Perlu iman. Halo, amin. Nah, jadi dengan demikian, tanda itu seperti tanda tangan Allah atau stempel bahwa berita yang Anda beritakan itu valid atau benar. Itu disupport sama sorga. Dan tanda itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Seperti petunjuk arah. Makanya tanda itu fungsinya apa sih? Membuat orang itu bertobat. Halo, amin. Membuat orang itu percaya dan bertobat bahwa yang diberitakan itu distempel sama sorga dengan tanda yang menyertai. Bahwa ini valid. Ini pengumuman resmi bahwa keputusan pengadilan sudah final. Bahwa berita ini benar. Bisa dibuktikan lewat apa? Tanda yang menyertai kita dan berita yang kita beritakan. Katakan amin. Makanya sebetulnya gak wajar atau gak lumrah kalau orang Kristen memberitakan Injil gak ada tanda-tanda yang menyertai. Itu sebetulnya gak wajar. Harusnya kita expect, katakan amin. Tuhan meneguhkan, mengkonfirmasi berita yang kita beritakan dengan tanda-tanda yang menyertai. Ada amin? Harusnya yang lumrah itu. Tapi kebalikan di gereja masa kini itu kebalikan. Kalau lihat ada setan diusir, gereja apa ini? Aneh gereja ini. Kok ada orang teriak kelepasan? Aneh. Tapi kalau kita keluar, nonton televisi, ada ahli-ahli nujum atau dukun-dukun ngomong sama setan, kita biasa. Oh iya memang biasa. Loh, kebalik saudara. Kenapa kalau kuasa setan beroperasi Anda sudah terbiasa? Kenapa kalau kuasa Tuhan bekerja di dalam gereja, kita langsung merasa aneh? Harusnya orang lumpuh berjalan itu biasa. Kenapa? Ya karena Tuhan mampu, katakan amin. Harusnya di CG
tanda-tanda menyertai itu harusnya menjadi perkara-perkara yang lumrah. Dan ini yang kita punya, gereja itu punya kuasa, bagianmu menyalurkan kuasa itu. Amin saudara. Yang berikutnya, waktu saya hampir habis. Yang kelima, iman. Katakan iman. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut, katakan, ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Katakan ukuran iman. Jadi Bapak Ibu, setiap orang Kristen, Alkitab katakan iman itu dikaruniakan Allah. Dengan kata lain, setiap orang Kristen itu punya iman. Katakan punya iman. Apa iman yang paling dasar? Iman keselamatan. Kalau Anda percaya Yesus mati bagi dosa-dosamu, dan kalau engkau percaya kepadanya, bertobat, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Itu iman, saudara. Ada amin? Nah, yang jadi problem, kenapa kok orang gak bisa usir setan? Kenapa orang kok gak bisa melihat orang sakit disembuhkan? Sederhana, beberapa orang menganggap aku gak punya karunia kesembuhan. Aku gak punya iman kesembuhan. Aku gak punya iman untuk mengusir setan. Itu adalah kebohongan. Sebetulnya iman yang sama, bahwa Anda percaya iman keselamatan yang Anda punya, itu cukup. Buktinya hari ini, siapa yang percaya Anda kalau mati masuk surga, angkat tangan. Loh, itu iman loh saudara. Kok yakin Anda? Yakin atau enggak yakin? Siapa yang yakin? Barang siapa mati di dalam Kristus, percaya kepada Injil, Anda pasti masuk surga. Angkat tangan. Itu iman saudara. Makanya jangan ngomong aku enggak punya iman Pastor Puji. Enggak. Yang benar adalah Anda memiliki iman. Gunakan iman yang sama di area kesembuhan. Gunakan iman yang sama di area mengusir setan. Katakan amin. Nah, terus gimana mengaktifkan iman? Sederhana, iman itu aktif atau menjadi hidup ketika iman itu disertai oleh perbuatan. Ada amin? Kalau ada orang sakit, melangkah, layani, melalui prinsip yang kemarin di healing training, layani mereka. Katakan amin. Terus kalau nggak sembuh gimana? Serahkan hasilnya ke tangan Tuhan. Kalau nggak sembuh, move on. Layani terus. Menurut pengalaman saya, saudara, saya tahu tidak semua hamba Tuhan, tidak semua, saya katakan ya, hamba Tuhan, kecuali Yesus. Tidak semua hamba Tuhan, semua doanya, gini loh, tidak semua yang mereka doakan, itu mungkin sembuh. Hari ini, saya doakan orang, tidak semua yang saya doakan itu sembuh. Tapi apa bedanya dengan dulu? Kalau dulu saya selalu takut kalau doakan orang sakit. Makanya saya nggak pernah melihat kesembuhan. Sekarang, siapapun yang Tuhan utus, saya akan doakan dengan segenap iman saya. Katakan amin. Kalau nggak sembuh, saya anggap saya masih ada ragu-ragu. Yang kedua, pasti ada misteri ilahi. Pada satu titik, orang toh juga akan pulang ke rumah Bapa. Katakan amin. Sisanya, kalau masih ada pertanyaan, kita nanti tanya sama Tuhan Yesus di sorga. Tapi bagian kita sekarang, kita siapkan hati kalau ada orang sakit, layani mereka dengan segenap iman. Baru setelah itu saya melihat mujizat makin teratur dalam pelayanan saya. Bayangkan kalau semua jemaat CG melayani orang-orang begitu,
Anda akan lihat kesaksian demi kesaksian. Amin. Dan iman itu bukan lotre. Yang kali ini sembuh, yang ini sembuh itu bukan lotre. Iman itu keyakinan bahwa Tuhan itu berkehendak untuk orang disembuhkan. Katakan amin. Jadi yang Anda miliki sekarang itu iman. Jadi jangan katakan, aku gak punya iman. Di ayat yang berikutnya, sebelum saya selesai, coba kita baca Lukas 17. Ayat 5-6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Coba lihat, rasul-rasul 12 murid minta tambahin imanku ya Tuhan, tambahin, perbesar imanku. Lihat jawaban Yesus. Apa jawab Yesus? Kamu punya iman sebesar biji sesawi aja. Yang penting itu gini loh, bukan size-nya, tapi sekecil biji sesawi aja, kalau engkau terapkan berupa dengan tindakan, dengan berkata kepada gunung ini, atau pohon ara ini, terbantunlah maka itu akan bekerja. Jadi jangan fokus sama gedein dong imanku ya Tuhan. Kita di kamar doa, Tuhan perbesar imanku. Enggak. Tuhan enggak fokus sama itu. Tuhan fokus sama exercise your faith. Terapkan imanmu. Dengan cara Anda terapkan imanmu, imanmu di area itu akan bertumbuh. Katakan amin. Jadi jangan ngomong aku gak punya iman, atau jangan ngomong imanku kecil ya Tuhan, tolong besarin. No. Itu gak akan terjadi. Yang perlu Anda lakukan adalah, gunakan imanmu sekarang, seberapapun ukuran iman itu, layani orang. Katakan aku punya iman. Yang ke berapa sekarang? Keenam, penyertaan. Matius 28 berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Saudara, ini bukan lagi janji, tapi ini fakta. Kalau Anda terlibat dalam usaha pemberitaan Injil atau amanat agung, Tuhan menyertaimu. Saudara, pernah nggak saudara itu lagi kasih nasihat sama orang, padahal Anda nggak mikir, Anda nggak tulis Anda mau ngomong apa. Tapi waktu Anda ngobrol, tiba-tiba bisa keluar hikmat yang Anda sendiri kaget. Kok aku bisa ngomong begini ya? Itu namanya ada penyertaan. Halo amin. Anda nggak perlu mikir-mikir ngomong apa. Tapi begitu Anda jump in untuk memberitakan Injil kepada orang, tiba-tiba detik itu Tuhan yang menyertaimu bisa kasih kata-kata untuk Anda katakan. Dan orang bisa tiba-tiba, waduh rasa diberkati. Anda setelah keluar dari conversation itu, Anda heran, kok aku jadi pinter ya? Kok aku bisa ngomong sehebat itu ya? Padahal aku gak persiapkan. Itu bukan karena Anda pinter. Tapi hari itu Tuhan menyertaimu, sehingga apapun yang hari itu Anda gak tahu mau ngomong apa, tiba-tiba Tuhan kasih kata-kata di hati dan pikiranmu. Dikasih hikmat. Itu namanya penyertaan, katakan amin. Makanya, dan ini hanya diberikan kepada orang yang memberitakan Injil. Orang yang memberitakan Injil, bukan hanya hikmat, tapi penyertaan itu akan mengikutimu. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Ini akan memberikan kita confidence untuk kita bisa memenangkan jiwa dan memenangkan kota ini. Yang terakhir, tuntunan, katakan tuntunan. Nah coba saya ingin Anda baca ayat ini, setelah itu saya akan tutup. Kisah Rasul 16 ayat 6-10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Berarti Paulus ini mau masuk ke Asia. Tapi dicegah, makanya mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia. Dikatakan Roh Kudus mencegah. Lalu ayat 7, setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka.
Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah Paulus. Suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Siapa yang ingin peka mendengar suara Tuhan? Angkat tangan. Aktiflah memberitakan Injil. Bergerak aja. Nah, kesalahan orang Kristen itu begini loh. Tuhan, berdoa di kamar doa. Tunjukkan ya Tuhan. Aku harus nginjil kepada siapa dulu. Tunjukkan ya Tuhan. Terus kalau Tuhan gak ngomong, oh berarti hari ini aku gak perlu beritakan Injil. Gak gini loh. Tuntunan Tuhan itu diberikan kepada orang yang aktif melangkah beritakan Injil. Jadi gak perlu tanya Tuhan, siapa yang perlu diinjili? Langsung aja bikin planning. Nanti, ya Paulus itu, dia nggak tanya Roh Kudus dulu. Dia mau pergi ke Asia. Dia planning, oke ini Asia, hatinya berkobar. Dia cukup dengan amanat agung, pergi beritakan Injil. Dia pergi ke Asia, baru kalau memang Tuhan gak berkehendak dia di situ, baru tuntunan akan menyertai, dicegah. Mereka mau ke Misia, dicegah. Mereka jalan lagi. Baru setelah itu ada penglihatan. Orang Makedonia melambai-lambaikan tangan. Disitulah mereka menangkap bahwa Tuhan menuntun mereka ke Makedonia. Saudara, kalau Anda gak ada tuntunan, cukup dengan amanat agung. Pergi, beritakan Injil kepada siapapun. Ketika Anda aktif, baru yang poin yang ketujuh, Tuhan itu akan memberikan tuntunan spesifik. Halo, amin. Nah, saya juga melihat sama. Saya itu sering ya, kalau doakan orang, penglihatan itu ya terjadi itu, contoh. Ketika saya melayani, misalnya di baptisan di Israel, semua orang yang saya layani, katakanlah 50 orang, saya bisa katakan 45 orang yang saya doakan, saya itu bisa dapat penglihatan. Sebuah gambaran yang Tuhan taruh, lalu saya katakan dan sebagainya, lalu orang itu nangis kok bisa tahu ya dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Sederhana. Tuntunan Tuhan itu nyata, kalimat pernyataan profet itu nyata, bukan ketika saya itu pasif lalu berdoa minta pernyataan, tidak. Tapi itu dengan sendirinya Tuhan akan berikan ketika Anda aktif melayani orang. Katakan amin. Kalau Anda pasif, gak ada tuntunan. Tapi kalau Anda aktif, layani orang, di situ Anda akan miss. Tuhan itu bisa berbicara lewat banyak hal. Ada amin? Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.